Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniusnia dari kelas Tadris IPS 3B. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait pelaksanaan webinar SKPI pada tanggal 27 November 2021. Materi pertama yaitu negara. Apa sih negara itu? Negara adalah suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk pada suatu aturan yang sama. Selanjutnya, apa sih unsur-unsur dari negara itu? Pertama, ada unsur konstitutif, yaitu adanya suatu wilayah yang jelas, adanya rakyat yang menetap, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif, yaitu terdapat pengakuan dari negara lain. Materi selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah suatu sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Selanjutnya, apa sih motivasi kita untuk membela negara? Tentunya selain karena undang-undang yang mewajibkan kita untuk membela negara, tentunya dari diri kita terdapat rasa cinta kepada bangsa dan negara kita sendiri. Lalu latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai pasti ada yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya, sumber ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, seperti konflik antar kelompok atau golongan, kelompok separatis, pemaksaan kehendak, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, dan kemiskinan atau pengangguran. Kedua, ancaman dari luar negeri, seperti invasi atau agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase, dan infiltrasi. Selanjutnya, bentuk ancaman. Pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan yang terakhir keselamatan segenap bangsa. Contoh dari ancaman militer yaitu pertama, agresi dan invasi, kedua, blokade, ketiga, spionase, keempat, sabotase, kelima, pemberontakan bersenjata, keenam, perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata, dan yang terakhir, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-bersenjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh dari ancaman ini yaitu satu, pengaruh global, budaya global, kedua, pengaruh ekonomi, ketiga, kejahatan internasional seperti terorisme, imigrasi gelap, dan keempat, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Selanjutnya, peran Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman militer. Sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Selanjutnya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama, adanya ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan kita adalah Sisham Kamrata. Dalam Sisham Kamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan.
Ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui pertama, pendidikan kewarganegaraan, kedua, pelatihan dasar militer, ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Selanjutnya, tindakan nyata dalam usaha bela negara. Pertama, tidak terlibat dengan narkoba. Kedua, tidak ikut tawuran. Ketiga, tidak ikut mabuk-mabukan. Keempat, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kelima, rajin belajar. Keenam, berprestasi. Ketujuh, membantu orang tua di rumah. Kedelapan, menghormati agama orang lain. Dan kesembilan, aktif dalam kegiatan remaja. Selanjutnya, tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Seperti aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi, dan debat. Selanjutnya, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Selanjutnya, tujuan negara. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya, sifat negara. Ada 3, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Selanjutnya, fungsi negara. Pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Keempat, menegakkan keadilan. Fungsi tersebut menurut Profesor Miriam Budiardjo. Selanjutnya, fungsi pertama negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi kedua negara yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan, di mana negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Jika pertahanan lemah, maka negara akan hancur. Fungsi ketiga yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, di mana negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi keempat yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat, di mana keadilan adalah hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Demikian presentasi dari materi yang berkaitan dengan webinar SPKIP pada tanggal 27 November 2021. Terima kasih.